sih pengertian kalimat thayyibah? Nah, sebelum kita memasuki pelajaran materi kalimat thayyibah qaula, kita harus tahu dulu pengertian kalimat thayyibah itu apa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu ialah perkataan baik. Artinya, setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebijakan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengandung aneka pembelajaran ma'ruf dan pencegahan dari perbuatan mungkar. Nah, di sini kita akan selanjutnya mempelajari tentang kalimat thayyibah qaula. Mulai. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kalimat qaula. Nah, ada yang tahu nggak bunyi lafaz kalimat qaula itu seperti apa? Ada yang pernah mendengarnya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kalimat qaula. Nah, lafaz kalimat qaula yaitu berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Nah, kalimat qaula ini memiliki dua makna, dua kata. Yang dua kata yang ditekankan. Yang pertama yaitu qaula dan kedua yaitu quwata. Kedua kata tersebut hampir memiliki kesamaan makna. Kata pertama haula memiliki daya atau kekuatan yang dikeluarkan terus-menerus atau kekuatan yang menopang alam semesta. Yang kedua yaitu quwata. Quwata ini adalah kekuatan yang menjadi hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna dari kalimat qaula adalah tidak ada daya dalam menjauhi kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekuatan dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali keduanya atas pertolongan Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber kekuatan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalimat qaula digunakan untuk berserah diri dan menyatakan bahwa seseorang hamba tidak mempunyai daya atau upaya untuk menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang selalu mengucapkan kalimat qaula akan merasa rendah hati jika hasil usahanya berhasil dan tidak akan menyombongkan diri dan berbangga diri karena usahanya berhasil. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa segala kesuksesan atau keberhasilan bukan hanya usaha diri sendiri, tetapi karena ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat qaula kita jadikan sebagai kalimat yang harus kita ucapkan sehari-hari. Jika kita sakit, tak berdaya, tapi lisan kita masih dapat digunakan. Hendaknya lisan kita untuk menggunakan berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain doa kesembuhan dan kebaikan dunia, kita juga mengucapkan kalimat qaula, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan menghafalkan atau mengucapkan kalimat qaula, kita akan diberikan kesembuhan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat qaula yaitu kita harus baca setiap hari. Namun dalam mengucapkan kalimat qaula harus memperhatikan waktu, sehingga kita tidak salah dalam mengucapkan kalimat. Meskipun kalimat qaula merupakan kalimat thayyibah, ada beberapa waktu yang dianjurkan dalam mengucapkan kalimat thayyibah qaula. Nah, waktu yang kita dapat digunakan untuk mengucapkan kalimat qaula adalah yang pertama yaitu ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan. Nah, maksudnya di sini jika kita sedang mengalami kesulitan atau kesusahan seperti melakukan pekerjaan berat, sedang dalam menghadapi ujian sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah qaula. Nah, dalam mengucapkannya itu seperti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, dengan membaca kalimat qaula tersebut, semoga pekerjaan kita akan diberikan Allah kemudahan. Nah, yang kedua yaitu ketika sedang menghadapi musibah atau ujian. Nah, waktu yang dianjurkan untuk berikutnya adalah ketika kita menghadapi musibah atau ujian. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah qaula, bahwa kita sadar dengan hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Penolong dan bagi Maha
hamba-hambanya. Tidak ada kekuatan yang mampu melindungi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mendengar suara azan. Nah, ketika kita mendengar suara azan, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Namun tidak semua kalimat azan kita mengucapkan kalimat hauqalah. Hanya ketika muazin melafazkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita dianjurkan mengucapkan kalimat hauqalah. Nah, yang keempat yaitu ketika sakit atau lagi berbaring tidak berdaya. Nah, ketika kita lagi sakit, kita dianjurkan untuk sering membaca kalimat hauqalah. Karena dengan membaca kalimat hauqalah, kita akan selalu ingat kepada Allah bahwa yang memberi sakit dan memberi sembuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu selesai mengerjakan sholat. Nah, di waktu yang tepat ini untuk mengucapkan kalimat hauqalah yaitu ketika kita sedang mengerjakan sholat. Nah, ketika kita sedang selesai mengerjakan sholat, kita hendaknya langsung, kita tidak hanya langsung pergi, tetapi kita hanya dianjurkan untuk membaca kalimat hauqalah. Nah, dan kita juga dianjurkan untuk berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Nah, pada waktu berzikir kita dianjurkan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, salah satunya kalimat thayyibah hauqalah. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita akan membahas keutamaan membaca kalimat thayyibah hauqalah. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu memperbanyak membaca kalimat thayyibah karena terdapat banyak keutamaan. Nah, keutamaan membaca kalimat thayyibah hauqalah di sini yang pertama yaitu merupakan salah satu tabungan atau simpanan di surga. Nah, maksudnya orang yang membaca atau melafalkan kalimat thayyibah hauqalah akan memiliki simpanan harta di surga nanti. Nah, bahwa dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya itu adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua yaitu merupakan salah satu pintu surga. Nah, bahwa dijelaskan di sini yaitu bahwa salah satu pintu surga, kalimat hauqalah merupakan salah satu pintu surga. Jika kita menghayati kalimat hauqalah, maka itu adalah pintu untuk masuk ke surga. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, maukah engkau aku tunjukkan salah satu dari pintu surga? Aku berkata, tentu. Beliau bersabda, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, amalan yang dianjurkan untuk sering dibaca. Maksudnya di sini yaitu kalimat thayyibah hauqalah adalah kalimat yang dianjurkan untuk sering dibaca, terutama bagi orang sakit, karena dalam membaca kalimat hauqalah akan diberikan kemudahan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat yaitu dapat menghapus dosa. Nah, bahwa dijelaskan di sini dapat menghapus dosa, maksudnya yaitu artinya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah dan la haula wala quwata illa billah. Nah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyaknya buih di lautan. Nah, yang terakhir yaitu memberikan kekuatan dalam diri seseorang. Nah, maksudnya di sini memberikan kekuatan dalam diri seseorang itu yaitu orang yang membaca kalimat thayyibah hauqalah akan menumbuhkan harapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menghadapi sesuatu masalah atau sesuatu yang sulit dengan mengucapkan kalimat hauqalah, akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menyelesaikannya. Nah, anak-anak, apakah sudah jelas yang Ibu jelaskan pada siang hari ini? Kalau sudah jelas, Ibu akhiri dulu ya materi kita pada siang hari ini, dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.